Yo, selamat datang di acara Rancauan Dini Hari, sebuah acara yang direkam ketika waktu telah menunjukkan pukul 12.00 dini hari bersama saya, Kordana. Dan kali ini saya akan membahas soal grebek perselingkuhan. Ketika kita ngomongin soal grebek perselingkuhan, terutama untuk pasangan suami istri, kan pasti banyak tuh beredar video-videonya di media sosial. Nah, semakin sering aku melihat video penggerebekan tersebut, lama-lama kok kepikiran ya, kenapa selalu kasus penggerebekan perselingkuhan ini, kenapa kok yang menggerebek itu selalu ujung-ujungnya pakai kekerasan? Nyadar nggak kalian? Kenapa orang yang menggerebek ini, terutama mungkin dari pasangannya yang menggerebek itu sendiri atau bahkan keluarga dari pasangannya, selalu melakukan kekerasan terhadap selingkuhan dari pasangannya? Pernah mikir nggak, bukankah ini sebenarnya aneh nggak sih? Dalam artian gini, kasus perselingkuhan itu nggak bakal bisa terjadi jikalau gerbang perselingkuhan itu tidak dibuka sama pasangannya itu sendiri kan. Nah, berarti sumber utama masalahnya dari perselingkuhan adalah pasangan itu sendiri. Nah, lalu kenapa kekerasan yang terjadi justru terhadap selingkuhannya? Iya nggak? Apakah di sini kalian mulai merasa aneh apa enggak? Cuman bagiku, ketika memang kita harus dipaksa untuk melakukan kekerasan, ya kenapa kekerasan itu nggak ditujukan kepada pasangan kita sendiri atau pasangan yang melakukan perselingkuhan itu? Kenapa harus ke selingkuhannya? Nah, kalau hipotesisku sendiri sih, bisa jadi karena cinta buta seorang yang menggerebek ini merasa bahwasannya pasangannya ini nggak salah, yang salah adalah selingkuhannya. Padahal kembali lagi, sebenarnya ketika kita ngomongin perselingkuhan tadi, pintu perselingkuhan kan bakal terbuka jika pasangan itu memberikan akses itu kan. Nah, ini adalah beberapa pola pikir yang salah menurutku ketika seseorang melakukan kekerasan tapi terhadap selingkuhannya. Ketika seseorang ini udah menganggap pasangannya nggak salah, maka sangat wajar menurutku muncul istilah-istilah kayak pelakor. Jadi kan perebut lelaki orang. Nah, kosakata perebut ini kan berarti menihilkan kesalahan dari pasangannya yang melakukan perselingkuhan itu dan menganggap yang menjadi sumber masalah adalah selingkuhannya. Mungkin benar, mungkin bisa jadi selingkuhannya melakukan cara-cara atau menggoda dari pasangannya. Cuman kan kembali lagi ke awal soal akses perselingkuhan itu tadi kan. Tapi di sisi lain mungkin kita coba bahas dari perbedaan dari gender deh. Kita bahas perbedaan dari cewek dan cowok. Bisa jadi kalau misalnya cewek, ada kemungkinan dia tetap merasa pasangannya bersalah, tapi dia punya faktor lain yang menyebabkan dia melampiaskan kekerasan itu terhadap selingkuhan dari pasangannya. Nah, aku menduganya adalah orang ini atau cewek ini hidupnya sangat bergantung dari pasangannya yang selingkuh itu. Mungkin dia nggak kerja, sumber pendapatannya hanya dari suaminya, sehingga ketika misalnya ada perselingkuhan, mau nggak mau dia nggak bisa menyalahkan suaminya. Kalau dia menyalahkan suaminya, terus minta cerai misalkan, nah terus dia dapat makan dari mana? Belum lagi kalau sudah punya anak, sudah punya tanggung jawab segala macamnya, atau bayarin utang segala macamnya, cicil-cicilan lainnya gitu kan. Nah makanya dianggapnya suaminya itu nggak salah. Jadi ketergantungan terhadap suami itu yang mungkin bisa menyebabkan cewek ini merasa pasangannya nggak salah. Maka dari itu kembali muncullah istilah pelakor itu. Nah, akan tetapi gimana kalau cowok? Nah, bisa jadi kalau cowok kasusnya bisa sama kayak yang cewek tadi, ketika misal si istrinya yang menjadi tulang punggung keluarga. Tapi mungkin ada tambahan karena mungkin masyarakat kita yang masih patriarkis. Aku merasa cowok itu memiliki ego yang sangat tinggi, ego dan gengsi. Jadi bisa jadi dia menganggap
pasangannya yang selingkuh itu kalau kasarnya sih bisa dibilang kayak barang. Sehingga ketika dia melakukan perselingkuhan dengan orang lain, maka logikanya gini, kita punya barang dicuri orang, yang kita lakukan adalah menghajar pencurinya kan. Nah, padahal yang namanya perselingkuhan itu kan kita tidak bisa mendefinisikan orang itu sama kayak barang. Nah, ego-ego yang seperti itu tuh loh yang mungkin ada di laki-laki. Nah, tapi di sini kembali sebenarnya aku nggak terlalu setuju ketika misalnya pasangan kita melakukan selingkuh itu kita bertindak untuk melakukan kekerasan. Karena apa? Karena bagiku itu sama saja melakukan KDRT. Kenapa? Mungkin kalian bertanya, oh nggak bisa gitu karena kita tuh udah berjuang segala macam, mati-matian cari nafkah, dia selingkuh. Oke, aku paham akan kekecewaan itu. Cuman segala kekecewaan ketika dilampiaskan dan kekerasan, ya kan apa bedanya kita sama KDRT? Toh kalian kan masih dalam sebuah hubungan rumah tangga gitu kan. Ketika melakukan kekerasan, mungkin meskipun adanya kasus perselingkuhan itu masih termasuk KDRT. Atau jangan-jangan sebenarnya orang kita pada dasarnya menormalisasi KDRT nggak sih? KDRT itu nggak apa-apa ketika misal pasangan kita ketahuan selingkuh gitu loh. Ya nggak tahu. Cuman kalau aku pribadi, ketimbang kita melakukan kekerasan terhadap pasangan kita yang selingkuh, ya kalau nggak terima mending cabut gitu kan, atau mengurus surat cerai. Itu lebih efektif, tidak membuang energi dan langsung pada objektifnya apa, dan nggak merugikan banyak orang gitu kan. Meskipun sebenarnya kita rugi secara material, secara perasaan, cuman itu lebih baik ketimbang kita melakukan KDRT. Meskipun sebenarnya ketika kita melakukan kekerasan, ketika dibawa ke ranah hukum, mungkin pihak berwajib akan menormalkan hal itu gitu loh. Nah, di sini kan ada hal-hal aneh menurutku yang seperti itu, yang harusnya kekerasan nggak perlu dilakukan. Nah, tapi aku punya skenario sebenarnya untuk bisa melegalkan kekerasan, dimana sebenarnya skenario ini harusnya itu tertuang dalam perjanjian pranikah. Jadi mungkin ketika nanti suatu saat sebelum menikah, mereka punya perjanjian, barang siapa yang melakukan perselingkuhan, yang menggerebek baik keluarga maupun pasangan itu sendiri berhak untuk melakukan kekerasan kepada pasangan atau siapapun yang selingkuh itu. Nah, mungkin ketika misalnya emang udah tertuang dalam perjanjian pranikah, itu emang boleh. Cuman nggak tahu sih apakah bisa kita membuat perjanjian pranikah dengan syarat-syarat kayak gitu. Kan kalau biasanya perjanjian pranikah tuh kayak misalnya ketahuan selingkuh kamu harus bayar 3 miliar atau berapa miliar, atau ketahuan selingkuh langsung hak waris anak jadi milik aku, semua hartamu jadi milik aku, kan bisa gitu. Nah, tapi apakah mungkin kita membuat perjanjian pranikah ketika ketahuan selingkuh kita bebas atau boleh untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan? Cuman kembali lagi sebenarnya kalau misalnya kalaupun harus melakukan kekerasan, ya ke pasangan kita melakukan perselingkuhan, jangan ke selingkuhannya, ya enggak? Coba kasih pendapat kalian, apakah kalian setuju soal apa yang aku pikirkan ini? Kalau misalkan setuju boleh kasih like, kalau nggak setuju boleh komen. Mungkin karena aku belum merasakan diselingkuhin dan nggak tahu gimana caranya mengontrol emosi ketika misal pasangan kita selingkuh, bisa jadi aku melupakan hal sisi-sisi psikologisnya seperti itu. Tapi dari dasar pikiranku dengan sangat sadar, aku meyakini bahwasanya ketika apapun kasusnya, terutama selingkuh yang kita bahas ini, harusnya dalam sebuah rumah tangga jangan melakukan kekerasan, apalagi kekerasan yang dilakukan kepada orang lain. Meskipun berat banget, aku tahu beratnya rasanya kalau diselingkuhin, bisa membayangkan lah meskipun belum punya pengalamannya gitu.